Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menjawab salam dari Ustazah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita baca doa bersama terlebih dahulu. Untuk hari ini Ustazah mintakan kepada Aisyah Naira untuk memimpin. Khusyu'an doa. Kepada Aisyah Naira yang sudah membantu memimpin teman-temannya, dan Ustazah juga terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembacaan doa dengan baik. Oke, seperti biasa setelah baca doa, Ustazah akan memastikan mood kalian hari ini terlebih dahulu. Ingat ya, tunjukkannya dengan apa? Iya, dengan ekspresi, bukan dengan gerakan, tapi ekspresi. Boleh deh pakai gerakan tangannya sedikit. Oke. Kelas 4 B. Sudah siap? Oke. Sekali lagi, jawabnya siap ya. Kelas 4 B. Siap. Bagaimana mood kalian hari ini? Ada yang melet-melet ya? Ada yang masih ngantuk? Oke, adakah yang tahu hari ini siapa yang tidak berhadir? Nizam, Julpa, ada lagi? Oh, sama Haikal. Humaira, berarti ada 4, betul? Betul, oke, ada 4. Sekarang Ustazah minta kalian semua silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan semuanya mengikuti. Garuda Pancasila.
Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah akan kembali menyampaikan bahwa kesepakatan kelas kita yang selalu kita pakai setiap hari. Nah, yang pertama, ketika Ustazah sedang menjelaskan, apa yang harusnya kalian lakukan? Memperhatikan, duduk yang tertib. Yang kedua, ketika Ustazah bertanya, apa yang harus kalian lakukan? Angkat tangan atau menjawab. Yang ketiga, saat kalian sedang berdiskusi kelompok, apa yang harusnya kalian lakukan? Bekerja sama, ikut aktif terlibat. Yang terakhir, ketika ada yang sedang presentasi, maju ke depan, atau ada yang sedang menyampaikan suatu pendapat, apa yang harusnya kalian lakukan? Mendengarkan, lalu memperhatikan. Oke, sepakat ya? Kita laksanakan? Oke. Oke, kita ice breaking dulu sebentar. Kalian masih ingat tepuk konsentrasi yang 1 sampai 5? Masih ingat? Oke. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kalau sudah siap belajar, artinya kalian sudah siap belajar. Nah, maka di sini Ustazah akan menyampaikan sesuatu hal, yaitu tentang pertanyaan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa air yang dimasak lama-lama itu bisa habis? Kemana perginya air itu? Atau pernah juga bertanya-tanya, apa yang terjadi kalau menyimpan air di dalam freezer semalaman dan mengapa bisa seperti itu? Atau juga pernah bertanya-tanya, kalian melihat kaca jendela yang berembun di pagi hari? Nah, dari mana datangnya embun itu? Dari ketiga hal ini pernah melihat? Di mana? Di rumah. Lalu di mana lagi? Iya. Pernah bertanya-tanya nggak kenapa itu terjadi? Pernah nggak? Penasaran? Jadi hari ini kita akan mengungkap misteri di balik semua kejadian ini, yaitu dengan mempelajari konsep perubahan wujud zat, kita akan memahami mengapa suatu zat bisa berubah dari wujudnya yang 3 macam kemarin. Apa wujud zat? Padat, cair, dan gas. Lalu bisa kembali lagi, serta apa yang mempengaruhi perubahan menakjubkan tersebut. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan kalian menonton video yang nanti akan Ustazah sampaikan, Ustazah perlihatkan, kalian dapat mengetahui perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan yang terakhir mengkristal. Terus tujuan yang kedua, kalian dapat mengetahui berbagai macam perubahan wujud benda yang terjadi. Ketiga, dengan nanti adanya diskusi kelompok,
kalian dapat melakukan pengamatan sederhana berdasarkan pengalaman dan dapat mengetahui contoh-contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari kita, serta nanti menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu dapat terjadi. Yang terakhir, tujuannya ialah kalian dapat merefleksikan pentingnya memahami perubahan wujud benda di sekitar. Nah, tadi kan ada pertanyaan 3 macam tadi, contoh yang Ustazah tampilkan tadi. Ada yang pertama, air yang dimasak lama-lama habis. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa air yang dimasak bisa lama-lama habis? Karena airnya mendidih. Yang lain, ada jawaban lain? Atau sepakat dengan jawaban Inayah? Sepakat. Oke. Jawabannya benar. Air yang dimasak lama-lama habis karena semula air itu bentuknya apa, Nak? Cair. Air yang bentuknya semula cair, dia dipanaskan, maka molekulnya atau zatnya bergerak dengan cepat sehingga terjadi penguapan. Ya kan? Nah, lalu penguapan itu bentuknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk, kalau uap dalam bentuk gas. Maka dari cair ke gas namanya itu disebut dengan menguap. Itu perubahan wujud bendanya. Contoh yang kedua, air menjadi es di freezer. Ada yang pernah bikin es sendiri nggak? Pernah. Pakai apa? Pakai wadah atau pakai plastik? Pakai wadah. Oke, boleh. Apa yang terjadi setelah air dimasukkan dalam freezer? Yang pernah bikin tadi? Membeku. Kenapa itu bisa membeku? Nah, karena suhunya rendah. Kalau suhu rendah dingin. Jadi membeku ini kebalikan dari menguap. Kalau menguap itu karena dipanaskan, maka kalau membeku itu karena suhu dingin, sehingga kebalikannya, yang semulanya bergerak cepat molekulnya karena dingin, bergeraknya jadi lambat dan saling merapat, sehingga terjadilah pemadatan, pengerasan yang bentuknya tadi cair, ya kan, waktu dimasukkan, ya kan. Nah, maka setelah ditaruh di freezer, didiamkan selama beberapa waktu, maka terjadi bentuk padat. Peristiwa tadi disebut yang namanya membeku. Yang terakhir itu adalah kaca jendela yang berembun. Atau mungkin yang rumahnya jauh, yang naik motor pakai helm, kalau pagi-pagi berembun, pernah nggak ngelapin kaca helmnya? Pernah nggak? Kalau saja sering. Nah, itu dari mana datangnya? Dari mana? Dari udara. Oke. Jadi uap air di udara, benar tadi dari udara, uap air di udara itu menyentuh kaca yang dingin, entah itu dinding kaca, entah itu kaca jendela, ataupun kaca helm pian tadi, menyentuh yang dingin sehingga menjadi titik-titik air. Ya nggak? Titik-titik air nggak? Iya. Maka zat gas berubah menjadi zat cair, maka disebut dengan mengep, atau istilah yang kalian sebut dengan embun biasanya. Selanjutnya, silakan tonton dan simak video yang Ustazah tayangkan ya. Tolong dilihat baik-baik. Naira kelihatan nggak? Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak
suhu dinginnya berkurang dan akhirnya es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair, seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap lalu berubah menjadi air. Contohnya yang lain ya? Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu, ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya, kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya, satunya salju. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat rumput basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus, kok es di gelas tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, Elo. Esnya sudah mencair semua menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya, kadar rasa manis minuman semakin berkurang karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, Elo. Berarti jus buahmu sudah tidak manis. Oke, terima kasih karena sudah memperhatikan video yang Ustazah tampilkan. Nah, dari video tadi dapat kita ketahui bahwa perubahan wujud benda adalah yaitu perubahan salah satu bentuk terjadinya perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya. Ya, perbedaan wujudnya berubah dari sebelumnya, baik ukurannya, bentuknya, warnanya dan aromanya ataupun baunya yang berubah. Oke. Lalu dari wujud benda yang ada 3 kemarin sudah dijelaskan bahwa wujud benda ada apa aja, Al? Padat, cair dan gas. Nah, kita sudah belajar ini kan? Ya. Maka dari 3 wujud benda ini bisa berubah menjadi berbagai macam perubahan wujud benda, yaitu ada 6. Kalau saja nyebutnya 6M: mencair, menyublim, membeku, menguap, mengembun, serta mengkristal. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama itu mencair. Udah kelihatan gambarnya ya. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan benda, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat tersebut. Contohnya adalah saat lilin dinyalakan. Lilin itu bentuk awalnya apa? Padat. Ketika belum dinyalakan, dia masih dalam bentuk padat. Tapi karena ketika kita nyalakan, maka terjadi pemanasan. Sehingga apa? Lilinnya mencair. Sama pula dengan es krim ketika baru dikeluarkan dari freezer, ketika pian baru beli biasanya dari pamannya, karena masih dalam boxnya dalam suhu dingin, ya kan? Ketika pian makan, terus setelah beberapa waktu, kalau lama makannya, lambat makannya, esnya jadi mencair. Pernah nggak makan es krim habis itu keasikan ngobrol meleleh ke tangan? Pernah nggak? Iya. Nah, itu karena terjadi peristiwa
mencair. Selanjutnya itu ada membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Nah, perubahan wujud membeku ini bisa dibilang kebalikan dari mencair. Kalau tadi kalau tadi mencair itu karena ada panas, berarti membeku karena adanya dingin. Benar. Contohnya adalah es batu. Selanjutnya yaitu menguap. Nah, menguap ini adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Jadi dari cair tadi ke gas, menguapnya karena terjadi pemanasan. Contohnya ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Jadi kalau ini biasanya sering terjadi kalau ada mungkin ibu kalian, orang tua kalian, atau kalian sendiri yang merebus air atau merebus mie, kelupaan atau kelamaan airnya jadi berkurang. Ada nggak yang pernah? Habis aja. Sampai habis malah. Gosong nggak? Cuma bawahnya aja, tapi airnya habis. Iya, itu karena menguap, karena direbusnya terlalu lama. Selanjutnya itu adalah mengembun. Nah, ini bukan cuman pada kaca ya, pada dedaunan biasanya juga kan ya, basah ya kalau ada embunnya. Nah, mengembun itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang suhunya dingin atau suhunya rendah sehingga menjadi butiran-butiran air. Nah, contohnya tadi pada daun ini atau rumput-rumputan di pagi hari atau pada dinding kaca maksudnya saja, atau pada jendela atau pada kaca helm tadi, ya kan? Oke. Selanjutnya menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses yang ini membutuhkan kalor atau energi panas agar benda yang tadi semulanya padat bisa berubah molekulnya, gasnya melepaskan di udara. Contohnya ini kapur barus atau camper atau yang sering kita temui pengharum ruangan. Contohnya ada di kipas angin kita. Itu pengharum Stella. Iya nggak? Ada yang pernah nyentuh nggak? Atau pernah ikut beli nggak? Pernah. Kalau pian pegang di dalamnya bentuknya apa? Padat. Tapi karena sudah dibiarkan beberapa waktu di dalam ruangan di suhu normal, dia mengalami apa? Melepaskan gasnya. Iya, sehingga lama-kelamaan bentuknya berubah. Dia nanti mengecil, aromanya hilang. Iya nggak? Atau semakin harum atau semakin tidak ada lagi aromanya? Iya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, peristiwa yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Berarti ini yang dari udara. Gas kan uap ya, di udara ya. Berubah menjadi padat karena biasanya pelepasan energi panas atau kalor atau pada suhu yang sangat rendah. Nah, contohnya ini adalah salju, ya, karena dia memerlukan titik suhu yang rendah. Jadi dari udara, uap di udara, karena suhunya terlalu dingin, maka dia menjadi perubahan wujud mengkristal. Bisa dipahami? Oke. Nah, dari berbagai macam perubahan wujud tadi, ada berapa perubahan wujud tadi jenisnya? 6. Sebutkan ulang boleh? Yang pertama, membeku. Kedua, ketiga, menyublim. Keempat, kelima, tukar-tukar ya. Oke, yang keenam terakhir, apa yang belum kesebut? Membeku. Coba diulangi deh dari awal deh. Pertama, mencair. Kedua, membeku. Ketiga, menguap. Keempat, menyublim. Kelima,
Mengkristal. Namanya mana satunya? Mengembun. Benar, ada yang ingat. Terima kasih Abkori. Oke, jadi dari berbagai perubahan wujud tadi ada manfaatnya. Manfaatnya ialah yang pertama, membantu kegiatan kita dalam sehari-hari. Tadi mengeringkan pakaian, memasak, membuat es batu, ya kan? Kedua, itu membuat makanan lebih awet. Contohnya pada freezer, kita membuat berbagai macam makanan supaya apa? Supaya awet, supaya bertahan lama. Ketiga, bisa dipakai dalam alat-alat rumah. Contohnya seperti kulkas, AC, atau seperti setrika, dispenser. Dan yang terakhir, itu terjadinya di alam secara alami, terbentuk embun, terus terjadinya hujan melalui siklus air yang menguap tadi. Pada video masih ingat? Ya, membantu membuat benda baru, logam dipanaskan sampai mencair untuk dibuat alat, atau lilin mencair saat dinyalakan dan kembali mengeras. Selanjutnya, mari berdiskusi bersama. Berarti kalau berdiskusi ada kegiatan apa? Iya, kerja kelompok. Ustazah bagikan LKPD-nya dulu ya. Karena kita lumayan banyak dan Ustazah pikir hari ini turun semua. Kita berapa jumlahnya? 27. Jadi Ustazah bagi jadi 5 kelompok. Ada 5 kelompok, ada yang 5, 3 kelompok isinya 5, ada 2 kelompok yang isinya 6. Dan kelompok ini masih sama dengan kelompok wujud zat minggu lalu. Jadi kita pakai kelompok ini aja ya. Nah, kelompok 1 saya anggap di sini. Oke? Kelompok 2 di timnya saya Naira, kelompok 3 di tengah, kelompok 4 di sana, kelompok 5 di sana. Oke? Oke. Arkan nanti boleh pindah posisi ke samping temannya kalau mau lebih dekat atau di situ aja. Saya bagikan dulu ya. Silakan. Oke, semua kelompok sudah dapat kertasnya? Sudah. Nah, sekarang perhatikan dulu kepada Ustazah. Jangan langsung mengerjakan, perhatikan dulu. Jadi, dari tugas itu, Ustazah membebaskan kalian untuk memilih topiknya yang akan kalian amati. Topiknya ada 6, contoh ada es mencair, air panas menguap, salju mengkristal, embun atau kabut di pagi hari, lalu ada es batu beku dalam freezer, dan terakhir ada stella pengharum ruangan. Silakan nanti setiap kelompok memilih satu aja topiknya yang mau kalian bahas. Ya, misalnya kelompok 1 kayaknya lebih menguasai, lebih memahami tentang embun atau kabut di pagi hari. Berarti kelompok 1 pilih itu aja. Gimana? Paham? Kalau misalnya kelompok 5 lebih menguasainya, contohnya tentang stella pengharum ruangan, berarti topiknya 1 itu aja yang dibahas. Oke? Oke. Contoh pengerjaannya ini ada, kayaknya nggak jelas, Ustazah bacakan aja ya sambil kalian perhatikan LKPD kalian. Jadi di sini ada nama kelompoknya. Silakan dituliskan. Kalau kelompoknya ada 6 orang, maka tulis sampai 6. Kalau ada 3 aja, karena yang hadir cuma 3, silakan 3 aja tulis. Tulis sesuai anggota kelompoknya. Gak apa-apa nama panggilan aja. 2, itu bagian alat dan bahan. Karena Ustazah mengambil topik itu kapur barus, maka Ustazah menuliskan alat dan bahannya cuma 2. Kapur barus dan wadahnya. 2 aja alat bahannya. Lalu di langkah percobaan Ustazah mengisi bahwa Ustazah menyediakan kapur barus dulu. Ustazah menyediakan alat dan bahan dulu, lalu mengamati kapur barusnya bentuk awalnya seperti apa.
bentuk awal kapur barus seperti apa? Setelah itu langkah ketiga, meletakkannya di dalam wadah, lalu dalam satu ruangan. Ya, Ustazah letakkan dalam satu ruangan. Yang terakhir, setelah didiamkan beberapa lama, Ustazah amati lagi bentuk akhirnya seperti apa setelah dibiarkan dalam ruangan terbuka dalam beberapa waktu. Nah, yang hasil pengamatannya itu kapur barus yang awalnya bentuknya padat, didiamkan beberapa waktu, maka ukurannya atau bentuknya berkurang sehingga terjadi perubahan wujud. Itu hasil percobaan menurut Ustazah. Lalu kesimpulannya, kapur barus mengalami perubahan wujud yang disebut dengan menyublim. Dari mana? Dari apa? Dari padat ke gas. Nah, silakan kalian isi. Untuk di bagian kesimpulan, kalau kalian suka menggambar, boleh silakan dalam bentuk gambar. Misalnya kesimpulannya punya Ustazah tadi kan kapur barus. Kalian mau menyimpulkan dari padat ke gas sama dengan menyublim misalnya. Jadi kalian bikin gambar kapur barus yang padat, kecil. Habis itu kalian gambar lagi tanda panah. Setelah tanda panah misalnya kapur barusnya mengecil gambarnya, lalu sama dengan menyublim, boleh. Kalau di alat dan bahan mau juga dalam bentuk gambar, silahkan. Ya, misalnya memilihnya es mencair, misalnya topiknya. Maka kalau es mencair, alat dan bahannya apa? Air, habis itu wadahnya, habis itu ada freezer. Ya enggak? Kalau membekukan es perlu freezer enggak? Perlu, maka tulis freezernya. Maka boleh dalam bentuk gambar. Gambarnya misalnya alatnya tadi air, habis itu gambar wadahnya, habis itu gambar kulkasnya. Kalau nggak nulis, gimana? Jadi bebas mau dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk gambar. Silakan ekspresikan jawaban berdasarkan pemahaman kalian. Silakan pilih topik dulu, kerjakan ya. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan sama Ustazah. Dan tolong kalau kerja kelompok berarti kerja sama, semuanya berdiskusi bersama. Boleh ditanyakan? Dan kalau mau cari referensi, boleh silakan lihat di buku paketnya dari halaman 45 sampai dengan halaman 45 sampai dengan 53. Boleh dibuka buku paketnya untuk mencari referensi. Halaman 45 sampai 53. Nih, silakan kalau mau sambil lihat buku paketnya, sambil lihat referensinya, silakan diskusikan. Kalau ada yang tidak paham, silakan angkat tangan, tanyakan sama Ustazah ya. Kelompok 1 milih topik apa? Yang mana? Es mencair, berarti nomor 1. Iya benar, tempat atau wadah sama aja. Ini kelompok berapa? 4. Topiknya apa yang dipilih? Oke, berarti nomor 5 ya. Kalau ini topiknya apa yang dipilih? Belum. Boleh tanya dulu sama temennya mau yang mana? Yang mana yang dikuasai topiknya? Dari 1 sampai 6. Silakan dipilih. Yang mana? Yang menurut kalian lebih mudah dipahami, sering kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana? Nomor 5. Boleh aja, bebas aja, 1 aja. Yang ini topiknya yang mana?
Es batu membeku. Oke. Kalau kelompok 2, topiknya yang mana? Es batu membeku juga. Oke, boleh. Ada yang bingung? Saja yang gambarnya itu di mana? Tidak harus gambar. Kalau mau gambar boleh, kalau mau kalimat boleh aja. Kan untuk kalian aja. Kalau yang suka menggambar silakan dalam bentuk gambar. Kalau kalimat silakan tuliskan aja alat bahannya sesuai yang pian tahu. Kalau misalnya tadi topiknya apa tadi? Es ya? Nah, berarti perlu apa? Perlu air misalnya alat dan bahannya. Silakan tuliskan, nggak perlu gambar. Waktunya berjalan ya, silakan manfaatkan waktu dengan baik, silakan berdiskusi dengan baik. Sudah ditentukan? Sudah, yang mana? Topiknya? Nomor 5. Oke, boleh. Langsung aja tulis alat dan bahannya. Kalau mau bikin es batu beku biasanya apa? Kalau berdasarkan? Iya, boleh. Silakan tulis. 1, air berarti. Apalagi Al? Bantuin Al. Yang nama tempatnya membeku. Berarti apa? Iya, benar. Tadi. Wadah. Nah, boleh. Tuh. Udah. Lalu perlu apa lagi supaya dia membeku? Iya, boleh. Dah. Lalu langkah percobaannya. Lalu kalau mau bikin es apa yang harus dilakukan dulu? Yang pertama. Belum Nah, benar. Boleh tadi. air ke wadah. Iya. Boleh langkahnya ini pakai nomor boleh? Letakkan di dalam kulkas. Tunggu sebentar, temannya masih nulis ya. Tapi diingat jawabannya, nanti kelupaan. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Gus. Masih ingat kan jawabannya? Oke. Biarkan selama Airnya menjadi beku. Nah, boleh tuh. Kesimpulannya, dari perubahan wujudnya apa namanya? Terus dari apa ke apa? Misalnya padat ke cair, bentuknya berarti sama dengan mencair gitu. Bebas aja dengan bahasa kalian sendiri. Ya, Iya. Mana? ini ditaruh di sini atau di sini? Yang mana? Ini. Benar di sini. Hasilnya nanti apa? Hasil pengamatan pian. Pengamatnya Benar aja. Sudah. Hasilnya dari setelah kalian melakukan beberapa langkah ini, hasilnya apa? Terjadi apa? Kalau Ustazah tadi kan hasil percobaannya kapur barus yang bentuknya semulanya padat, setelah didiamkan beberapa lama akhirnya mengalami melepaskan gas tadi. Maka terjadi perubahan wujud, itu menurut Ustazah. Nah, kalau buhan pian apa? Misalnya setelah air dimasukkan beberapa lama, misalnya gitu. Baru nanti kesimpulan ini perubahan wujudnya dari apa ke apa, lalu apa wujudnya. Oke. Boleh tanyakan lagi nanti kalau tidak paham. Sudah? Belum. Oke. Ada yang dalam bentuk gambar, boleh. Langkah pertama apa dulu? Kalau mau bikin ini harus apa dulu? Berarti masukkan ini dulu ke dalam sini misalnya. Ya kan? Nah, itu. Gak apa-apa itu gambar. Gak apa-apa dalam bentuk gambar. boleh campuran misalnya yang ini kayak tulisan dan Boleh Bang, boleh aja.
Boleh aja. Ada badan ini, masukkan air ke dalam badan, masukkan ke dalam. Nah, benar itu. Ada yang mau bertanya atau paham aja? Aman? Kelompok sini? Aman? Oke, sebentar. Kenapa? Hasilnya berarti apa ini? Nah, ini sudah ada kalimatnya. Setelah ini, lalu diapakan lagi? Setelah air diapakan? Iya. Maka Menjadilah es batu. nah, benar sudah itu. Iya, benar. Setelah air ini dibekukan, Kalau Ustazah tunggu 5 menit lagi bisa? Insya Allah. Coba deh kita targetkan 5 menit lagi. Silakan berdiskusi dengan baik. Ya, kenapa? Silakan. Jangan dibanting ya. Ali bisa, Ali bisa. Kesimpulannya, Ali ini kalau nggak mau pakai kalimat boleh sebentar ya. Kalau nggak mau pakai kalimat, kesimpulannya boleh dari wujud apa berubah ke apa. Lalu perubahannya apa? Udah itu aja nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Gantian dulu boleh? Boleh? Habis Apkori datang nanti ya. Sudah selesai? Oke, sebentar saya lihat dulu. Ini bentuknya apa? Kalau beku ini wujudnya apa, Nak? Iya, beku itu wujudnya apa? Padat? Iya, berarti cair ke padat hasilnya apa? Kalau namanya iya, kurang di situ aja. Oke, ini benar? Udah, oke. Tunggu ya. Sudah ada 2 kelompok yang selesai? Hasilnya berarti sebentar ya, gantian ya. Sudah? Oke, bentar. Hasilnya berarti Pian tulisi langkahnya. Setelah Pian melakukan ini tadi, maka hasilnya apa? Kalau Dera nggak mau gambar, boleh pakai kalimat aja. Mau pakai gambar? Tapi bingung, tapi mau pakai gambar. Oke. Ini tadi kan pakai air yang dibekukan. Berarti gambarnya air, lalu tanda panah misalnya, habis itu ada wadah. Lalu selanjutnya airnya ketemu wadah, masuk dalam freezer misalnya, akhirnya apa? Tanda panah terakhirnya apa misalnya? Iya kan? Oke? Oh, nah, tuh ada yang sudah jawab. Oh, berarti oke. Simpan aja dulu di kelompoknya. Nanti kita yang ini tadi setelah Pian melakukan ini, hasilnya apa? hasilnya kan itu. Hasilnya dari apa? Ini ada nih. Nah, boleh? Di dalam gelas. Oke, kenapa? Setelah Pian melakukan ini, hasilnya apa? Tapi Pian tuliskan dulu, mau kalimat atau gambar? Kalimat aja. Jadi setelah air dimasukkan dalam wadah misalnya dan ditaruh
di freezer, didiamkan dalam beberapa waktu, maka akan terjadi, iya misalnya seperti itu. Tapi boleh pakai kalimat kalian sendiri. Ustazah tunggu sebentar lagi ya. Ya, 2 kelompok ya, sudah ya. Silakan. Dua menit lagi Ustazah tunggu, bisa? Bisa, oke bisa ya. 2 menit lagi Ustazah tunggu ya. Ada yang sudah tinggal kesimpulan? Ya, oke, good. 1 menit lagi. Kelompok Arkan sudah kesimpulan? Sudah. Kelompok A? Kelompok 3 kesimpulan. Oke. Boleh sambil kita langsung bahas ya. Kita akan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Namun karena Ustazah tadi memilih beberapa topik, mempersilahkan kalian memilih topik yang kalian inginkan. Sebelumnya Ustazah tanya dulu deh. Kelompok yang memilih topik nomor 1 ada nggak? Ada, kelompok 1. Ada lagi kelompok yang lain? Tidak ada. Oke. Topik nomor 2 ada? Tidak ada. Topik nomor 3? Tidak ada. Topik nomor 4? Tidak ada ya. Topik nomor 5? Berarti 4 kelompok semuanya. Berarti topik 6 pasti nggak ada. Jadi yang terpilih 2 topik yaitu es mencair sama es batu membeku. Berarti kalian 2 topik yang kalian pilih itu saling kebalikan, ya nggak? Yang ini esnya mencair, yang ini esnya membeku. Tapi karena ada 3 kelompok ya, 1, 2, 4 kelompok yang sama topik, kita ke topik yang sendirian dulu, es mencair. Boleh silahkan sampaikan hasil diskusinya. Kalian berdiri, tapi salah satu membaca. Ya.
Silakan, bacakan dengan suara yang nyaring. Ucapkan salam dulu, lalu perkenalkan dari kelompok berapa, lalu langsung baca hasil diskusinya. Nah, kelompok yang lain, silakan perhatikan dengan baik apa yang teman kelompoknya sampaikan. Dari kelompok lain sampaikan, karena kalian tidak memakai topik yang sama. Silakan berdiri dulu seluruh anggota kelompok. Ya, silakan. Perhatikan ya. Baca salam dulu. Ya, tepuk diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kalian dari kelompok berapa? Perkenalkan Ya, Perkenalkan kita dari kelompok 1. oke, alat dan bahannya. Air, Mohon maaf Ustazah interupsi sebentar. Topiknya tadi yang nomor 1 ya teman-teman. Silakan perhatikan, topiknya adalah es mencair. Alat dan bahannya apa? air, tempat, dan kulkas. Langkah percobaannya, air dipindahkan ke tempat, lalu dipindahkan ke kulkas. Biarkan airnya membeku. Hasil percobaannya, setelah air dibekukan, akan menjadi es batu. Kesimpulannya, cair berubah menjadi es batu, Menghasilkan perubahan wujud. Perubahan wujud Membeku. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kalau tepuk jempol ingat nggak? Ingat nggak? Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Oke, Ustazah bacakan ulang ya. Tadi topiknya adalah es mencair. Alat dan bahannya yang mereka pakai adalah air, tempat atau wadah, serta freezer atau kulkas. Langkah percobaannya, air dipindahkan ke tempat, lalu dipindahkan ke kulkas. Setelah itu biarkan airnya membeku. Hasil percobaannya, setelah air dibekukan akan menjadi es batu. Dan kesimpulannya adalah dalam bentuk cair berubah ke padat, hasilnya adalah perubahannya membeku. Setuju nggak teman-teman yang lain? Setuju nggak? Dari cair ke mohon maaf, kebalik Ustazah. Dari padat ke cair, maka harusnya esnya perubahan wujudnya mencair. Oke, terima kasih. Nah, untuk 4 kelompok yang topiknya sama, kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan. Yang kelompok 4 duluan tadi yang angkat tangan. Silakan berdiri semua anggota kelompoknya. Ucapkan salam, perkenalkan dari kelompok berapa, dan sampaikan hasil diskusinya. Ustazah mohon suaranya agak lebih keras ya, supaya teman-temannya mendengar. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Alat dan bahannya: 1 air, 2 freezer, 3 wadah. Langkah percobaan: masukkan air dalam wadah. Air dalam wadah dimasukkan ke freezer. Tunggu berjam-jam untuk air yang dimasukkan ke wadah menjadi beku. Hasil percobaan: air yang dimasukkan dalam wadah dan dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi beku. Kesimpulan: cair padat akan menjadi beku.
Kesimpulannya, cair ke padat akan menjadi membeku perubahan wujudnya. Kalau kelompok 3, kelompok 5 sama kelompok 2 gimana? Sama? Atau mungkin dari kelompok kalian karena topiknya sama, ada yang alat dan bahannya ada tambahannya. Tadi alat dan bahannya apa? Boleh Ustazah pinjam sebentar? Nih ya, perhatikan ya kelompok yang topiknya sama. Alatnya air, freezer, sama wadah. Sama? Sama. Ada tambahan? Tidak ada. Oke, berarti sama. Langkah percobaannya, masukkan air dalam wadah, lalu dimasukkan lagi juga ke freezer, dan dibiarkan beberapa waktu atau ditunggu beberapa jam setelah air dimasukkan ke wadah. Sama langkah percobaannya? Atau ada tambahan? Hampir sama. Oke, tapi kalimatnya aja yang berbeda, nggak apa-apa. Hasilnya, hasil air yang dimasukkan dalam wadah dan dimasukkan mengalami pembekuan. Yang lain? Sama. Oh, kalian pakai gambar. Oke, boleh nanti Ustazah lihat lagi. Kesimpulannya, cair ke padat, maka perubahan wujudnya membeku. Persis? Oke, sama. Nah, kelompok 2 sepertinya ada yang berbeda sedikit. Kalau dari alat dan bahan sama, hasil percobaannya juga sama, langkahnya sama, dan kesimpulannya sama. Tapi yang membedakan adalah mereka jadi mereka membuat gambar, alat dan bahannya pakai airnya pakai gambar, terus wadahnya pakai gambar, lalu freezernya juga gambar. Lalu di hasil percobaan mereka gambar dikasih tanda panah. Sama aja, tetap betul. Oke. Dari hasil diskusi tadi, Ustazah ambil 2 kelompok aja yang mempresentasikan, karena 2 itu aja yang Ustazah anggap masuk di topik. 2 aja yang mengambil topik. Jadi kita untuk menghemat waktu tidak perlu menyampaikan semua. Tapi Ustazah yakin jawaban kalian semua sudah betul dengan versi kalimat dan gambar kalian sendiri. Oke? Gimana? Sepakat atau ada yang masih mau tetap menyampaikan? Sepakat? Oke. Bisa diterima dari jawaban teman yang tadi sudah menyampaikan? Baik, yang ini tadi dia kan sendiri topiknya S-nya mencair. Berarti dari padat ke cair, maka perubahan wujudnya mencair, ya kan? Sesuai ya? Sesuai. Oke. Kalau begitu, Ustazah tanyakan sekali lagi. Dari paparan materi yang tadi sudah kita jalani, baik dari video yang kalian tonton, lalu penjelasan dari Ustazah, kalian juga melihat PowerPoint tadi, ada bacaannya di sana, lalu ada hasil diskusi kelompok, maka adakah yang masih belum paham tentang materi perubahan wujud? Ada yang masih belum paham? Boleh angkat tangan? Gak apa-apa? Ada? Atau sudah paham? Oke, kalau gitu Ustazah cek pemahamannya. Masih ingat pakai jempol nggak? Masih. Kalau ke atas berarti paham. Kalau kayak gini? Setengah paham, setengahnya tidak ya? Setengah-setengah berarti. Kalau kayak gini? Tidak paham. Oke, silakan. Dalam hitungan ketiga, tunjukkan jempol kalian dan tolong Ustazah harap jujur sesuai dengan apa yang kalian dapat hari ini. 1, 2, 3, angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan turunkan. Jadi ada 3 orang yang begini, berarti tandanya apa? Masih setengah paham, setengah tidak. Tapi selebihnya sudah begini. Jadi terima kasih yang sudah mencoba memahami dengan baik untuk kalian semua. Lalu untuk yang masih setengah paham, setengah tidak, nanti bisa aja lagi kita lanjutkan
di pembelajaran selanjutnya atau mau bertanya lagi sama Ustazah setelah pembelajaran ini berakhir? Maka kalau gitu kita games time. Lagi videonya. Gimana sih itu? Bentar ya. Menjawabnya kita per kelompok gimana? Misalnya pertanyaan 1, kelompok 1, nanti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke? Ya, bergantian ya. Silakan kelompok 1 diperhatikan dulu. Yang lain juga diperhatikan ya. Nah, membeku. Kita flip kartunya. Membeku adalah dari wujud zat cair berubah menjadi padat. Betul atau salah? Betul? Oke, coba kita cek. Iya, benar. Selanjutnya kelompok 2. Mencair. Saja flip ya kartunya ya. Kita balik. Dari zat padat ke zat cair disebut mencair. Benar atau salah? Benar. Oke. Iya, benar. Berarti selanjutnya kelompok 3. Nah, zat gas adalah uap. Benar atau salah? Zat gas itu contohnya uap. Benar. Oke. Iya, benar. Selanjutnya kelompok 4. Zat cair. Nah, ini adalah contoh-contoh zat cair. Benar atau salah? Benar. Oke. Kelompok 5 terlihat menguap. Kita flip kartunya. Dari zat cair ke zat gas disebut menguap. Benar? Benar. Berarti kita kembali ke kelompok 1 ya. Menyublim. Menyublim berarti adalah dari padat berubah menjadi gas. Benar atau salah? Menyublim. Menyublim tadi contohnya apa, teman-teman? Iya, Stella tadi pengharum ruangan. Nah, benar. Oke. Kelompok 2, mengembun. Zat gas ke zat cair. Benar. Oke. Mohon maaf. Selanjutnya berarti kelompok 3 ya. Menerima kalor atau apa kalor tadi? Ada yang ingat? Padat atau panas? Iya, panas. Menerima kalor atau panas. Itu pada peristiwa mencair dan menguap yang menerima panas. Iya benar. Kalau mencair tadi kan karena dia ada suhu panas dia mencair, terus menguap juga karena mengalami pemanasan. Mengkristal, kelompok 4 ya. Mengkristal itu dari zat gas ke zat padat. Benar atau salah? Mengkristal dari udara berubah mengalami pemadatan, zat padat. Contohnya tadi salju. Benar atau salah? Benar. Kata Kori sih benar. Kalau kata teman yang berempat yang lain? Nggak tahu. Kita coba kata sesuai Apkor ya. Iya benar. Terakhir berarti kelompok 5. Mengeluarkan kalor. Kalau tadi mengeluarkan kalor berarti panas. Itu membeku dan mengembun. Benar atau salah? Malika, Arkan? Benar atau salah? Benar. Oke, coba. Iya benar. Oke, selesai. Ini jawabannya. Nah, jadi tadi semuanya semuanya benar. Semua kelompoknya sudah benar. Oke, sekarang kita akan merefleksikan apa yang kita dapat
hari ini, yaitu yang pertama, apakah kalian merasa kesulitan memahami beberapa konsep yang tadi Ustazah ajarkan? Tidak. Yang kedua, apakah kalian merasa bisa untuk menjelaskan kembali tentang perubahan wujud benda? Bisa? Bisa ya, karena ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, apakah kalian jadi tertarik mengamati perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari setelah pembelajaran ini? Ya. Yang terakhir, apakah kalian merasa bahwa pembelajaran ini menyenangkan dan menarik? Ya. Oke. Nah, kesimpulannya, jadi dari pembelajaran hari ini, perubahan wujud benda terjadi ketika suatu benda menerima panas atau melepaskan panas, maka benda dapat berubah dari yang wujudnya semuanya padat, cair, atau gas melalui proses perubahan seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Perubahan wujud ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti saat memasak, membuat es, mengeringkan pakaian, hingga terjadinya siklus hujan tadi berdasarkan video yang kalian tonton. Selanjutnya, pesan moral dari Ustazah. Untuk pesan moral, karena kita sekolah Islam terpadu, kita selalu ada dua pesan, yaitu duniawi dan ukhrawi. Yang pertama duniawi, bahwa belajar dari alam mengajarkan kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Seperti beberapa peristiwa perubahan wujud yang terjadi tadi, kita juga seperti itu. Kita harus siap berubah, kita harus siap terus belajar. Meskipun proses setiap orang berbeda, maka kita tetap akan mendapat wujud benda menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Karena dengan perubahan wujud ini tadi membantu kehidupan kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Nah, sampai sini maka Ustazah sudah sangat berterima kasih dengan kalian karena sudah bekerja sama dengan baik selama proses pembelajaran, sudah melakukan usaha terbaiknya berdasarkan versi kalian sendiri. Sekarang kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Solih Solihah.